Kembali lagi bersama saya Jankis Channel. Apa kabar? Sudah ngopi belum? Di sini saya akan berbagi video alur cerita tentang The Black Widow 2021. Sebelum memasuki videonya, subscribe, like, komen agar channel ini terus berkembang dan memberikan hiburan yang lebih menarik. Intro dululah. Awal film memperlihatkan Natasha kecil yang bermain dengan adiknya bernama Yelena. Masa kecil mereka terlihat bahagia di sini, sampai akhirnya pas makan malam, ayah mereka datang membawa berita buruk, di mana mereka kini harus meninggalkan tempat tinggal mereka di Ohio. Sesampainya di landasan udara pribadi, Natasha, Yelena, dan ibunya berhasil menaiki pesawat, sementara ayahnya harus berhadapan dengan tim dari SHIELD yang mengejar mereka. Ibunya tertembak di sini, yang mana Natasha kini yang harus mengambil alih pesawat. Untungnya, mereka semua berhasil pergi dari sana. Sesampainya di Kuba, si ibu yang bernama Melina harus dibawa duluan untuk ditangani oleh medis. Sementara sang ayah yang bernama Alexei dengan julukan Red Guardian bertemu dengan Jenderal Dreykov untuk memberikan sebuah disk dari sebuah institusi. Sikap berani Natasha sudah terlihat dari kecil saat harus melindungi adiknya, sampai akhirnya mereka pun dibawa dengan dibius terlebih dahulu. Ternyata Jenderal Dreykov ini mengambil banyak anak perempuan untuk dilatih menjadi pembunuh yang dijuluki Widow. Cerita beralih di mana 21 tahun berlalu dan Natasha sudah dewasa dan menjadi buronan federal. Tim SWAT harus menangkapnya karena sudah melanggar kesepakatan Sokovia dan menyerang Raja Wakanda. Tapi mereka gagal karena ternyata Natasha tidak berada di apartemennya, melainkan di sebuah kapal feri. Beralih ke Maroko di mana dua Widow harus mengejar target seorang wanita. Di sini, Yelena yang berhadapan langsung dengan wanita ini mendapatkan semprotan kimia berwarna merah yang membuatnya seperti tersadar dan malah menolong wanita ini. Wanita ini pun minta Yelena buat menyelamatkan yang lainnya. Yelena akhirnya mengeluarkan chip dari kakinya dan dengan kejadian ini, dia kini dianggap pembelot. Salah satu anggota Widow pun harus mengaktifkan program Taskmaster, macam manusia robot gitulah. Kembali ke Natasha yang kini berada di Norwegia menempati sebuah trailer yang udah dipersiapkan oleh seorang agen yang dibayarnya. Di sana terlihat kotak dengan banyak surat yang diambil dari rumah persembunyian di Budapest yang dianggap sampah sama Natasha dan dimasukkan ke bagasi mobil. Malam harinya, bensin generator habis dan Natasha harus pergi buat beli bensin. Tapi di tengah perjalanan, mobilnya diledakkan dan muncul Taskmaster di sana yang langsung menyerang Natasha. Ternyata Taskmaster tidak mengejar Natasha, melainkan kotak hitam yang ada di bagasi mobilnya. Natasha pun terlempar ke sungai dan Taskmaster mendapatkan kotaknya yang ternyata kosong dan Natasha berhasil mengambil isinya. Ia pun lihat ada foto dirinya dan Yelena waktu masih kecil. Natasha kini harus mendatangi rumah persembunyian di Budapest dan di sana sudah ada Yelena yang menunggunya. Mereka pun saling bertarung di sini. Natasha menanyakan serum merah yang dibawanya. Itu adalah gas sintetis, counteragent untuk penaklukan kimia atau antidot untuk pengendalian pikiran. Saat Yelena menyinggung soal Red Room, Natasha kaget karena Red Room udah nggak ada selama bertahun-tahun dan Dreykov udah dibunuhnya dengan diledakkan gedungnya. Gak lama, mereka diserang oleh pasukan Widow yang gak berhenti menyerang dan mengejar mereka. Taskmaster pun ada di sana. Untungnya mereka berhasil kabur dengan mengelabui Taskmaster. Natasha menceritakan tentang pengeboman di kantor Dreykov yang juga membunuh anaknya karena terpaksa. Natasha yang juga mantan Widow masih nggak percaya dengan keberadaan Red Room. Yelena bilang kalau Red Room kini posisinya selalu berubah-ubah.
Bahkan ternyata Natasha dan Yelena pun sebenarnya bukanlah adik kakak. Yelena menceritakan kalau gas sintetis itu adalah misinya dia untuk diambil dari seorang widow tua generasi Melina, dan dia harus menyelamatkan widow lainnya yang sudah diprogram oleh Dreykov dengan gas ini. Mereka pun menyinggung kalau mereka, Milena dan Alexei juga bukanlah keluarga yang sebenarnya. Kini mereka punya misi bersama, yaitu menemukan Red Room dan membunuh Dreykov. Alexei yang berada di penjara dan menjadi jagoan di sana mendapatkan paket yang berisi boneka Red Guardian, tapi ternyata di dalamnya ada komunikasi kecil yang dibelikan oleh Natasha. Alexei pun mengikuti arahan Natasha untuk bisa keluar dari penjara. Namun yang ada malah jadi menimbulkan kekacauan karena Alexei yang doyan bikin rusuh. Just don't make a scene. Well, now. We're getting out of here. Natasha dan Yelena minta Alexei buat memberitahukan di mana posisi Red Room, tapi ternyata dia juga nggak tahu di mana letaknya. Mereka pun kini harus mendatangi Melina buat kembali mencari tahu posisi Red Room, karena Melina juga ternyata adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk Dreykov. Di kediaman Melina, Alexei dengan pedenya pakai kostum Red Guardian yang udah sempit. Mereka pun mulai membicarakan Red Room dan Dreykov di sini. Melina bilang itu adalah hal yang mustahil membunuh orang yang menguasai pikiran orang lain. Melina pun mendemonstrasikan pengendalian pikiran pada salah satu babinya, di mana babinya bisa dikendalikan bahkan diperintahkan untuk nggak bernafas. Melina menyampaikan kalau dia membuat serum yang bisa mengendalikan pikiran manusia dan ditanam oleh Dreykov ke banyak agennya di seluruh dunia. Tapi saat mereka menyinggung masalah keluarga palsu yang mereka jalani selama 3 tahun waktu Natasha kecil, itu malah membuat Yelena sedih karena itu terasa nyata baginya. Melina pun sempat menceritakan akan ibunya Natasha, yang mana ibunya dibayar Dreykov untuk menyerahkan Natasha, dan ibunya nggak pernah berhenti untuk mencari Natasha. Namun karena pencariannya malah dianggap mengancam keberadaan Red Room, dia pun dibunuh oleh Dreykov. Di tengah pembicaraan mereka, Melina akhirnya bilang kalau dia udah menghubungi Red Room dan akan datang sebentar lagi. Pasukan Red Room pun mulai berdatangan dan Alexei dilumpuhkan dengan banyak ditembakkan suntikan bius. Yelena lihat Natasha udah jatuh pingsan, dan dia pun harus dilumpuhkan oleh Melina yang udah mengenakan kostum Widow. Mereka semua pun diangkut dengan pesawat dan dibawa ke Red Room yang berada di atas awan. Di Red Room, Melina yang menemui Dreykov minta Yelena buat dibedah otaknya dan dicari kelemahannya, sementara Alexei dan Natasha dikurung di sana. Dreykov ternyata mengetahui kalau Melina yang menghadapnya bukanlah Melina, melainkan Natasha. Dan Melina adalah Natasha yang dikurung dengan Alexei. Melina yang menghubungi Yelena ngasih tahu kalau Yelena diselipkan pisau di kaki kanannya agar bisa kabur dari ruang operasi. Ternyata Natasha dan Melina berganti peran sewaktu masih berada di kediaman Melina. Natasha yang berniat membunuh Dreykov menanyakan perasaan Dreykov ketika Natasha membunuh anaknya. Ternyata tes massa yang ada di sana adalah anaknya Dreykov yang udah dipasangi chip di belakang lehernya. Saat tes master disuruh pergi sama Dreykov, Natasha menganggap itu adalah sebuah kesalahan karena Natasha bisa leluasa membunuh Dreykov. Tapi ternyata tangan Natasha malah kaku dan gak bisa menarik pelatuknya. Dreykov punya feromon yang bisa mencegah orang melakukan kekerasan padanya. Alexei yang lagi berbincang sama Melina malah didatengin tes master, dan Melina yang akan mendaratkan Red Room ketahuan sama Dreykov yang langsung menguncinya. Natasha diperlihatkan data akan anak-anak dari seluruh dunia yang akan dijadikan widow oleh Dreykov, sementara Yelena berhasil menemukan gas sintetis. Natasha yang merasa berhasil membuat Dreykov menunjukkan database-nya malah tertawa karena akhirnya bisa mengambilnya dari tangan Dreykov. Natasha teringat ucapan Melina untuk menyentuh Dreykov harus memutuskan syaraf penciuman terlebih dahulu. Dia pun langsung membenturkan hidungnya untuk memutuskan syaraf. Melina yang dikepung berhasil melarikan diri dengan menghancurkan sebagian mesin Red Room. Dan Yelena yang mau menemui para widow malah nemuin ruangannya yang kini sudah kosong. Alexei yang masih aja berjuang melawan Taskmaster akhirnya ditolong oleh Melina yang langsung memasukkan Taskmaster ke ruang tahanan. Dan Natasha yang berhasil menghajar Dreykov digagalkan oleh para widow yang datang buat menyerangnya. Dan kini Natasha pun harus melawan para widow. Saat Natasha hampir kalah, Yelena pun datang dan menebarkan gas sintetis yang membuat para widow kembali tersadar.
Natasha minta para Widow buat pergi dari sana dan hidup normal. Dia pun berhasil mendapatkan cincin Dreykov yang langsung mengcopy database milik Dreykov dan harus segera pergi sebelum Red Room hancur. Natasha yang berhenti di depan ruang tahanan memilih buat melepaskan Taskmaster atau si Antonia, anaknya Dreykov. Setelah dibuka, bangunan pun mulai hancur. Natasha lihat Yelena yang lagi ngejar pesawat Dreykov, minta Yelena buat nggak ngancurin mesinnya. Tapi Yelena malah tetap ngancurin mesinnya yang membuatnya terhempas. Natasha pun harus ikut lompat buat nolongin Yelena dan memasangkan parasut ke tubuh Yelena. Tapi saat mengetahui Taskmaster datang, Natasha pun melepaskan pegangannya dan mulai bertarung dengan Taskmaster. Sampai akhirnya, Natasha berhasil memberikan gas sintetis ke Antonia yang membuatnya kembali tersadar. Natasha pun berhasil menemukan Yelena yang masih selamat dan juga Melina dan Alexei. Saat tim SWAT datang, Natasha minta semua pergi. Dia pun ngasihin sisa gas sintetis untuk di-cloning rumusnya demi menyelamatkan seluruh Widow di dunia. Para Widow yang selamat mendatangi Yelena untuk bergabung dengannya, dan mereka pun akhirnya harus berpisah dengan Natasha. 2 minggu kemudian, Natasha kembali menemui agen bayarannya yang udah menyediakan Natasha sebuah pesawat canggih untuk menyelamatkan para Avenger yang ditahan. Di akhir cerita, kita melihat Yelena mendatangi makam Natasha, tapi di sana ada seorang wanita yang memberikan tugas baru kepada Yelena untuk membunuh orang yang membunuh Natasha, yaitu Clint Barton. Oke Sobat Lalajo, demikian alur film Black Widow. Semoga sobat semua terhibur dan mengerti alur ceritanya ya. Sampai jumpa.